saya kebetulan anggota Majelis Syuro yang kemarin juga sebenarnya kalau boleh saya petakan 70% lah oposisi. Majelis Syuro itu jumlahnya 99? 99. 99, 70%-nya oposisi, 30% berpikir bukan, sebenarnya gini, koalisi dan oposisi nomor 2 di kami, tapi gimana biar dakwah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ada yang menganggap dakwah tumbuh berkembang tuh dengan oposisi jauh lebih efektif, tapi ada yang bilang, kita udah 10 tahun nih di oposisi, dan suara kita nggak nambah-nambah juga, dan how low can you go? Berapa lama kita bisa tahan untuk segera bisa. Jadi mungkin tawaran ini menarik. Jadi pandangan saya, mereka yang pengen koalisi juga saya tidak bisa menyalahkan. Ada dalilnya. Tetapi saya lagi-lagi berpendapat oposisi jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih tepat buat PKS. Karena sudah terbukti. Betul. Dalam kondisi oposisi, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terinjak-injak, PKS selalu. Betul. Tapi ini ada paradoks ya, nanti mungkin Mas Bewi juga bisa tambahkan, bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardhani, ini PKS sudah 10 tahun oposisi. Kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini? 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah, dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu. Untuk sementara ya, masih ada sengketa di. Saya dengar bahkan 7 yang saya dengar. Mestinya dapat 7. Ya, saya dengar, tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53. Dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS. Karena wingnya sama ya, mainstreaming politiknya sama. Tapi kok tiba-tiba PKS, saya juga heran tambah 3. Saya ini pemilih PKS, frankly speaking, ya. Sudah 2 edisi terakhir, tapi saya akan coret kalau PKS nanti bergabung dalam pemerintahan. Lebih baik kita terus terang kan. Kehilangan 1 suara. Iya, minimal kehilangan 1 suara. 1 suara 1 channel ini. Iya. Nah, jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10. Itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai, ya kan? Jadi party of value, ya. Kalau dia masih punya nilai, maka memang orang akan menghadang di sana sini. Saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia, yang tidak ingin PKS besar. Kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai itu kan karena party kan, dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya, maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan. Toh PAN tidak menjadi partai yang lebih baik dibandingkan PKS kan, walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa. Ada orang mengatakan, wah ini kan PAN kalau tidak pragmatis begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3. Enggak juga menurut saya. Nah ini kan juga menarik kan. Jadi apa yang mau kita contoh? PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS. Lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda, jalan oposisional kemarin itu tambah 10 kursi. Walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kan. 14 banyak. Kemudian PDIP berkurang banyak kursinya. 18 PDIP. Nah, saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, wah agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan. Semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari ini. Saya mau lihat dari sisi yang agak beda. Proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan. Dari situ ya asumsinya. Kalau tahun lalu the ruling party-nya adalah PDI, maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI, belajar konsisten. Apa yang kau janjikan, itu yang di-delivery. Sehingga kalau tuh ada kekurangan, karena ada masalah di situ. Kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme, artinya pragmatisme itu kan menjual janji juga, Bos. Begitu nanti dia lihat dia nggak, dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum. Dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intention kecil, tapi kemudian tetap menang, bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan, tapi
Terus nanjak. Karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton. Iya, karena politik nilai akan di situ pengkaderan. Kecuali dia pas lari maraton, dia melipir. Enggak, bukan. Kalau melipir nggak bisa lagi. Melipir itu naik mobil dulu. Contohnya bukan itu, Rev. Kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping. Yang ini pakai doping nih. Bisa menang tapi dibatalkan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda maksudnya. Ya. Boleh kita. 2024, iya kan, opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal didapat oleh PKS. Tapi 2019, ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui. Lebih parah. PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50. Nah, kan sekarang 50. Sebelum 40 2019. 40 ke 50, 50 ke 53. Iya. Dan dicurangi PKS. Oh pasti. Maka nanti saya bayangkan jangan-jangan salah ini. Pada intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya. Iya. Yang didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang haramnya. Jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi oportunis. Iya. Itu yang dilakukan. Justru di 2019 itu terjadi turbulens besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar. Iya kan? Itu bisa dilewati. Jadi tidak naik lagi 10 kursi. Dan naik 10 kursi. Paling itu berapa kursi? 57. Oh, 57 tahun? 2009. Oke, karena pada waktu itu ada soal daging-daging itu ya, turun 40. 57, 40, 50, karena dia tadi 53. party of value. Jadi kalau party of value itu salah sedikit nggak saja, boleh salah sama sekali. Dan tidak diampuni. Ada 3 soal lagi yang menarik untuk diperhatikan. Insya Allah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas. Insya Allah. Ya kan? Iya. Kan semuanya pada akhirnya makan siang gratis juga kan untuk mencerdaskan. Asal bergizi. Dan tidak dimulai 2029. Mungkin yang kasih makan zong kan kasih makan yang bergizi. Dan orang akan periksa makannya bergizi. Tapi sudah dikoreksi makan siang tidak untuk semua penduduk katanya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti orang akan menilai ini bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis, kita nggak tahu. Cuman bagian yang pertama adalah insya Allah Indonesia akan menjadi orang cerdas. Nah, orang cerdas akan menilai kan. Orang cerdas kan berbasis pada politik value itu. Kecuali orang cerdas yang oportunis. Itu bagian pertama. Jadi trennya orang-orang yang konsisten itu akan meningkat. Itu yang pertama. Terus bagian yang kedua, ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen. Iya. Tapi adalah membangun trust. Trust. Iya. Dan fondasi. Yes. Betul. Karena trust itulah yang menjadi fondasi dari peradaban. Iya. Jadi saya mau bilang begini. Kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust, maka dia akan pasti dihukum. Dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban. Trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu akan membangun peradaban. Nggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan. Jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya. Boleh aja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun dan berapa pengikutnya. Betul. Iya. Betul. Nggak sampai 100 orang. Bahkan 900 tahun. Bahkan anak istrinya sendiri